Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi ya salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita teruskan lagi membaca kitab Sunan Ibnu Majah. Selepas minggu yang lepas kita cuti, ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya ingatkan diri saya lagi ya supaya jangan kita lupa Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpunkan seorang alim besar yang dipanggil namanya Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Nama yang betul sebenarnya Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini rahmatullahi taala alaihi. Tapi bapaknya si Yazid itu masyhur dengan si Majah. Maka apabila dia susun, dia himpunkan hadis Nabi, maka masyhurlah kitabnya dengan Ibnu Majah. Kalau tidak Ibnu Yazid. Barakallahu fikum ya. Ya, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini. Dia ini orang Persia. Iya, itu kehebatan. Orang-orang hadis ini banyak daripada Persia. Iran yang sekarang, tuan-tuan puas sekalian. Iya, barakallahu fikum. Dan Nabi SAW galakkan untuk mendengarkan hadisnya dan menyampaikannya. Kalau bagi nur itu, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah bagi nur kepada orang yang mendengarkan sabda-sabdaku. Dia jaga, dia pelihara. Orang dulu dia hafal dan dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar.
Mudah-mudahan Allah bagi kita nur. Mari kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hadis itu hadis yang sahih ada padanya mukjizat. Luar biasa nih. Menambahkan keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Dari mana dia tahu ini? Dari mana dia tahu? Bagaimana boleh jadi macam itu? Kemudian orang-orang di sekelilingnya, seorang sahabat bertanya, seolah-olah mereka semua itu wakil daripada kita semua, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia-manusia yang luar biasa. Sebab itulah kita digalakkan mendengar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tinggalkan kita dua perkara. Kalau kita berpegang dengan keduanya, tidak akan sesat selama-lamanya. Taraktu fikum amraini, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah-sunnah Nabi kamu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tuan-tuan puan sekalian, kita tajuk besarnya masih lagi manasik. Manasik ini ibadah atau sembelihan. Ya, kalau disebut manasik itu haji dan umrah. Manasik haji dan manasik umrah. Manasik. Ya, kenapa disebut manasik? Karena ini sembelihan. Karena orang mengerjakan haji ini banyak sembelihan. Salah satu daripadanya kurban, barakallahu udhiyah. Salah satu daripadanya yang haji tamattu, haji qiran, seekor kambing, seperti itu. Ada sembelihan. Sebab itu disebutnya manasik. Dan apabila kita doa iftitah itu, doa permulaan itu, Allahu Akbar kabir, kita bersama Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilaha wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salati, ya, inna salati, sembayangku, salatku, wa nusuki, dan ibadatku. Maksud daripadanya manasik haji dan umrah. Inna salati wa mahyaya, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Setiap hari kita baca tu. Biarnya hidup kita semua semata-mata karena Allah, bukan riya, bukan yang lain-lain. Barakallahu fikum. Tuan-tuan puan sekalian, barakallahu fikum. Baik, ya. Bukhari Muslim, dia kitab kita ini masuk daripada kutubus sittah, kitab yang 6 yang disebut namanya ibu atau induk segala kitab hadis, ummahatu kutubil hadis. Ada 6 kitab dipilih ulama: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ya, 6 kitab. Mereka kata ibu atau induk segala kitab hadis, ummahatu kutubil hadis. Kitab kita ini yang ke-6. Sekali lagi tengok: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kalau kamu dengar itu riwayat Ibnu Majah, inilah kitabnya, kitab yang besar, tuan-tuan puan sekalian. Dan kita sedia maklum hadis riwayat Bukhari dan Muslim semuanya hadis yang sahih. Adapun Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah masuk kitab kita ini ada yang sahih dan ada yang dhaif. Barakallah. Tapi yang ada kitabnya, ya, sebelumnya ada seorang alim dia pisahkan sahih Sunan Ibnu Majah dan dhaif Sunan Ibnu Majah supaya senang kita. Masya-Allah, yang sahih ini, yang dhaif ini dia pisahkan terus. Ya, saudara-saudara kita di Indonesia mereka terjemahkan, masya-Allah. Terima kasih kepada mereka, jazakumullah khairan. Waktu saya belajar dulu tidak ada terjemahan. Sehingga kawan-kawan bila kita belajar kitab ini mereka kata, nanti kalau kita keluar dari Makkah, dari Madinah ini, ada orang jadi murid kita kah? Terjemahan tak ada, apa-apa tak ada. Rupanya masya-Allah, ya kamulah masya-Allah boleh kita baca. Kalau tidak ada terjemahan bagaimana? Bukan senang nak terjemah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, bukan siapa yang ada kitabnya sahih Sunan Ibnu Majah. Yang sahih saja, yang dhaif kita masukkan, ya. Tapi buku 3 itu juzuk yang ketiga. Buka surat
109. Nah, tuan-tuan puan sekalian, hewan korban jika sakit parah. Allah. Tuan-tuan puan sekalian, untuk makluman kita, korban yang dibawa ke tanah haram disebut namanya al-hadiyu. Hadiah untuk tanah haram, hadiah untuk Ka'bah. Dan Nabi SAW waktu mengerjakan haji itu dia bawa korban dia berapa ekor unta? 100 ekor unta, Masya Allah. 100 ekor unta, budunah dikatakan. Kalau unta disebut namanya budunah. Budunah itu badannya besar, unta itu besar. Sebenarnya tuan-tuan puan sekalian, boleh unta, boleh lembu, boleh kambing, tetapi Nabi SAW pilih unta. Dan sebenarnya kalau kita berkorban, unta itu lebih afdal, Masya Allah, karena dagingnya banyak, budunah, tuan-tuan puan sekalian, unta. Dan salah satu daripada dalilnya dikatakan orang yang pergi sholat Jumat, kalau dia pergi awal seolah-olah berkorban seekor unta, itu yang paling tinggi. Kalau dia di belakangnya sikit, seekor apa? Seekor lembu, baru seekor kambing. Tuan-tuan baru seekor apa? Seekor ayam. Tapi bukan korban itu, barang kira ayam tak dikorbankan. Kemudian yang akhir sekali, sebelum imam itu naik berkhutbah, bukan seekor lagi apa? Sebiji telur. Kalau imam sudah berkhutbah, kita sampai tak ada dituliskan lagi, tak ada pendaftaran. Bukan berarti tidak dapat pahala, tapi macam orang pergi kursus tidak ada lagi pendaftaran, tidak ada. Tidak dituliskan dia dalam orang yang datang itu. Sebab itu datang awal lah, tuan-tuan sekalian. Dan ini satu nikmat yang besar kepada kita. Kalau kita datang awal itu, Masya Allah, seolah-olah kita berkorban setiap Jumat itu seekor unta. Allah. Tapi ada orang alim, saya tertarik, dikatakan bila dapat itu yang pertama itu. Ada seorang alim, dia kata kita pergi sembahyang subuh dan teruslah untuk pergi sembahyang Jumat. Seekor unta, pastilah itu. Barakallahu. Kalau dia balik lagi, kemudian baru dia pergi seekor lembu. Kalau di belakangnya lagi seekor kambing, di belakangnya begitulah tuan-tuan sekalian. Barakallahu fikum. Haiwan kurban jika sakit, ini luar biasa. Nabi ditanya, katanya Rasulullah, kalau hewan itu kurban kau ini, kalau 100 ekor unta, tuan-tuan puas sekalian, bukan naik lori. Sekarang tak ada nampak lagi orang tari itu unta tu. Kalau ada pun lori. Dalam lori itu unta. Masya Allah. Seperti di tempat kita kan, lori itu bawa binatang-binatang yang apa tu? Kalau 100 ekor unta berapa lori itu? 10 ekor dalam satu lori boleh? Jangan-jangan. Tuan-tuan puas sekali, pada masa dulu tidak naik jalan kaki daripada Madinah itu, Dzulhulaifah itu jalan kaki itu, dan adalah pengiringnya. Masya Allah. Tuan-tuan puas sekalian, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dan daripada negeri Yaman, sebagian daripada unta itu datang dibawa dari negeri Yaman. Kalau negeri Yaman itu, unta itu berjalan, mana ada tahu di perjalanan itu, dia penat sehingga tidak boleh berjalan lagi. Nampaknya dia hampir-hampir mati, bagaimana? Ini yang ditanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tuan-tuan sekalian, sebelumnya kita baca talbiyah, karena bagi orang mengerjakan haji dan umrah, semoga Allah izinkan kita pergi. Tidak ada zikir yang paling afdal daripada talbiyah. Kalau orang mengerjakan umrah, mulai daripada berniat umrah, jaga pantang larang, kemudian sampai ke Masjidil Haram, nampak Ka'bah, tidak ada talbiyah lagi. Orang mengerjakan haji, berniat haji, jaga pantang larang, tuan-tuan puas sekalian, baca talbiyah sampailah selepas wukuf di Padang Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar Jamratul Aqabah. Selepas itu tidak ada talbiyah, baca takbir. Barakallahu fikum. Kita baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya baca, kami ikutkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah, tauhid sebenarnya semuanya Tuhan, Tuhan yang punya kerajaan, ya. Pujian semuanya milik bagi Allah subhanahu. Innal hamda wan ni'mata, ya, pujian dan nikmat, wal mulka dan kekuasaan, la laka wal mulk la syarik, tidak ada sekutu baginya. Tuan-tuan puas sekalian, muka surat 109. Tajuknya haiwan kurban untalah yang pada masa Nabi itu, ya, jika sakit parah. Bagaimana? Dalam perjalanan dia sakit. Bagaimana tuan? Sedangkan jauh lagi perjalanan. Ya, dibiarkan dia matikah atau bagaimana? Karena diniatkan dia akan dibawa ke tanah haram, ya, akan disembelih. Ya, dan Nabi SAW disembelih untanya di mana? Di Mina. Di Mina, ya. Dan berapa ekor dia sembelih dengan tangannya sendiri? Ya, berapa? 63. Oh, Masya Allah. Oh, 63. Ya, barakallahu fiik. Ya, 63. Nabi sembelih. Ada satu orang katanya hari jadi, ya, dia buat lilin. Kalau yang 60 apa dia buat lilinnya 60. Nah, barakallahu fikum, ya, tidak perlulah tuan-tuan pakai lilin-lilin itu kalau nak dikira, kan. Allah, la ilaha illallah. Baik tuan-tuan puas sekalian. Iya. Dan jangan ikuti pula, ada pula mereka buat hari jadi Rasulullah pakai kek itu, naudzubillah. Tidak ada itu tuan-tuan puas sekalian. Iya. Baik tuan-tuan puas sekalian, saya ada bawa satu kitab lagi, seorang alim besar, syarah Sunan Ibni Majah, Al-Musamma Mursida Dawil Hija wal Haja ila Sunan Ibni Majah wal Qaul Al-Muqtafa ala Sunanil Mustafa. Syekh Muhammad Al-Amin bin Abdullah Yusuf ibn Hasan Al-Arumi Al-Alawi Al-Utubi, orang Ethiopia, orang alim besar, ulama mutaakhirin. Tuan-tuan puas sekalian, ya, dia syarahkan Sunan Ibni Majah, ya, mujalladus samin asyar, juzuk yang ke-18, muka surat 255. Untuk rujukan saja miatin khamsatin wa khamsin. Babun fil hadi idza atiba. Katanya kurban yang dibawa ke Mekah itu tiba-tiba dia sakit parah. Nah, tuan-tuan, bagaimana nak buat ini? Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya. Muka surat berapa tadi? 109. Betul ya? Ya, an du'ai bal khuzai, ya, ya. An du'ai bal khuzai, ya, radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yab'atsu ma'hu bil buduni summa yaqulu idza atiba minha syai'un fa khashita alaihi mautan, ya, fanharha summa irmis, ya, na'laha fi damiha summa idrib sabahataha wala ya tat'am minha anta wala ahadu min ahli rupaqatika. Masyaallah, barakallahu fikum. Ini hadisnya tuan-tuan puas sekalian, ya, cerita tentang kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan daripada Zu'aib Al-Khuzai radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Zu'aib ini namanya Halhalah, ya, bin Halhalah. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, Ibni Amr Ibni Kulayb Al-Khuzai, ya, daripada kabilah Khuzai. Sahabat ini, ya, radhiyallahu anhu. Dia dan bapaknya sahabat. Walidu Qubaisah as-sahabi al-masyhur radhiyallahu taala anhu. Qubaisah, ya. Ya, dia wafat pada khilafah, ya, Muawiyah.
Ya, dikatakan ya ada yang mengatakan dia wafat waktu hidup lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fi. Ya, tuan-tuan puan sekalian, sebenarnya dia sanadnya ada 7 orang dan hadis ini hadis yang sahih. Wa bisanadil muttasil ila Imam Ibni Majah rahmatullahi taala alaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadana Muhammad Bishril al-Abadi qala hadatsana Sa'id bin Abi Urwah wa an Qatadah an Sinan ibni Salamah an ibni Abbasin anna Zu'aiban al-Khuzai haddasa. Tuan-tuan puan sekalian, sebenarnya ceritanya Zu'aib ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Abbas menceritakan, dia dengar cerita ini daripada Zu'aib. Daripada Zu'aib al-Khuzai bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengutus mengirimnya kurban. Nah, Nabi nak pergi mengerjakan haji itu, dia bawa unta untuk dikorbankan di Mina itu. Kemudian dia bersabda kepada sahabat yang ini, karena dia yang jaga kurban itu. Ya, jika di antara haiwan korban itu ada yang sakit, sakit, tak ada harapan lagi, tak boleh lagi sampai ke Makkah itu. Sedangkan kalau pada masa kita ini, dia mungkin minta lori supaya dibawa, tapi ini tak ada. Pada perjalanan tiba-tiba unta yang dia bawa itu sakit. Ya, tidak boleh berjalan lagi. Jadi bagaimana? Ya, tuan-tuan puan sekalian. Ya, dan kamu khawatir ia akan mati. Jadi bagaimana? Maka ya sembelihlah dia. Sabda Nabi sebut sembelihlah. Kemudian ya sandalnya di darahnya ya rendamlah. Kemudian rendamkanlah ya sandalnya di darahnya. Kemudian ya pukulkanlah sisi lehernya dan janganlah kamu ya dan orang-orang yang mengiringimu memakannya. Tuan-tuan puan sekalian, ini jarang kita dengar. Ini satu cerita ya tentang korban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan sekalian, 100 ekor unta itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa ya dari luar kota Makkah untuk dikorbankan di Madinah. Dan korban ini kalau dibawa ke Makkah disebut namanya hadiah. Dan dikatakan tuan-tuan puan sekalian, ya tandanya supaya orang tahu bahwa korban ini akan disembelih di tanah haram itu dengan menggantungkan terompah dekat lehernya. Tengok ada ini, kalau umpamanya dia hilang perjalanan, dikatakan ini untuk tanah haram ini, jangan kamu kacau. Masya Allah. Dan dikatakan Aisyah dia memintal talinya. Kita dah lalu ini kan. Jadi unta itu digantungkan kepadanya terompah. 2 terompah lah di kanan itu. Ikatkan terompah itu dengan tali itu, diletakkan dekat lehernya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Muqalladin. Ya, pakai dikalungkan kepadanya terompah. Tuan-tuan puan sekalian, kita tengok balik hadis ini tuan-tuan puan sekalian. Dikatakan ya, kita tengok terjemah sendiri daripada Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa Zu'aib al-Khuzai dia menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghantar bersama sahabat ini ya dengan unta-unta yang akan disembelih di Mekah, itu unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi beri arahan. Apa sabda Nabi? Apabila unta ini ada di antara unta ini, idza ataba mi'atiba minha syai'un, ada yang sakit daripadanya atau lemah, maka engkau takut atasnya kematian. Jalan tiba-tiba ada unta yang sakit. Ya, dia tidak boleh berjalan lagi. Bagaimana? Dibiarkan saja begitu sajakah? Atau bagaimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu daripada awal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panharha, maka sembelihlah dia. Sebenarnya kalau unta bukan disembelih tapi dipancung. Pancung dia, maksudnya sembelihlah. Kalau kita kata pancung orang tak faham. Panharha, engkau naharkan dia, engkau sembelihlah dia. Kemudian katanya, ambil na'laha, ambil terompah itu yang digantungkan dekat lehernya. Fi damiha igmis. Agmis katanya engkau rendamkan. Kan sudah disembelih, itu keluar darah.
ambil terompah itu, basahkan dengan darahnya tu. Ya. Kemudian engkau letakkan dekat lehernya. Ya. Semua orang tahu, ini unta ini sebetulnya akan dibawa ke tanah haram. Tapi karena ada masalah, dia takut dia tidak boleh sampai ke tanah haram lagi, disembelih di situ. Sembelih di situ dan ditaruh tandanya terompah yang digantungkan di lehernya dilumurkan dengan darah. Oh, Masya Allah, ajaib ini Tuhan puas sekali. Sekarang tak terjadi lagi ini. Sebab ada orang lagi bawa nampaknya unta itu dari jauh, naik lori saja. Kemudian sabda Nabi, engkau jangan makan. Jangan makan dagingnya, letakkan saja situ. Selepas disembelih, kau letakkan di situ saja. Wala tut'im minha. Jangan engkau makan daripada daging unta itu, engkau dan walaupun seorang daripada kawan-kawan. Jangan, biar orang lain yang ambil, kau jangan ambil, sabda Rasulullah. So ini katanya syaddul lizara, ya. Nanti orang yang bawa unta ini, sebenarnya unta itu boleh lagi, bagus lagi, disembelih supaya dia makan. Jadi sabda Nabi, jangan engkau makan, dan orang yang bersama, biarkan orang lain yang makan, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaib ini tuan puas sekalian. Tak pernah kita dengar ini cerita yang macam ini, ya rupanya ada. Ya, barakallah. Cuma kalau kamu tanya, adakah terjadi pernah macam ini? Saya tidak tahu. Yang saya tahu tidak. Cuma kalau terjadi macam ini, maka inilah hukumnya. Boleh tuan-tuan sekalian? Ya, ya, barakallah fikum, barakallah fikum. Ya, kita bawa unta. Kita apakanlah, kita bayangkan kita bawa unta. Ya, untuk mengerjakan haji. Kalau kita orang Madinah, kita bawa dari Madinah kan unta. Tiba-tiba di jalan itu, masa dahulu lah, ada unta yang tidak boleh berjalan lagi. Kalau dibiarkan dia akan mati. Ya, tuan-tuan puas sekalian. Jadi bagaimana? Sabda Nabi sembelih karena dia untuk haji tadi, ambil terompah yang digantungkan di lehernya, ya lumurkan dengan darah sembelihan itu dan ya letakkan dekat lehernya. Apabila orang lalu, dia tengok, ini kita ambil, ini sudah untuk korban untuk semua orang. Tapi engkau jangan makan, sabda Nabi, engkau dan orang-orang yang bersama engkau jangan makan. Ya, supaya karena dia bukan unta dia kan, supaya ya jangan nanti dijadikan alasan supaya boleh unta itu disembelih. Boleh tuan-tuan sekalian, barakallahu fikum. Katanya engkau letakkan, jadikan ya dekat lehernya terompah yang sudah dilumurkan dengan darah tadi, sehingga katanya semua orang tahu bahwa unta ini adalah asal-asalnya untuk dibawa ke tanah haram, tapi karena ada masalah ya tidak boleh sampai ke tanah haram, maka disembelih supaya ya mereka boleh ambil. Wala tut'im minha, jangan engkau makan daripada unta tadi, jangan engkau makan, engkau dan orang-orang yang bersama dengan engkau. Ya, jangan engkau makan dagingnya dan tugas seorang daripada yang ikut bersamamu daripada sahabat-sahabatmu. Ya, kenapa? Ya, ada dikatakan ini mungkin sesuai dikata Imam Nawawi saddiz dzara'i, sehingga senang-senang orang yang bawa unta orang lain untuk disembelih di tanah haram, senang-senang saja dia tengok sikit-sikit sakit dah sudah sembelih. Ini yakinkan bahwa tidak boleh sampai ke tanah haram. La yatasahalu fayanharu qabla awanihi, dia sembelih sebelum masanya. Ya. Tuan-tuan pas sekalian, orang yang datang itu apabila dia tengok di tengah jalan itu ada unta yang macam ini, dia ambillah. Tidak kira katanya sama dia orang miskin ke orang kaya. Karena ini dagingnya sudah kecemasan, sepatutnya disembelih di tanah haram dan hari berkorban, hari 10, 11, 12, 13. Tapi karena ini ya sudah kecemasan, maka begitu disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fikum. Tuan-tuan puan sekalian, kita teruskan lagi. Itu namanya Zu'aid radhiyallahu anhu. Han Safiyah binti Syaibah qalat,
sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaktubu amal fatih faqala ya ayuhan nas innallaha harrama makkata yauma khalaqas. Oh, barakallahu fikum. Wah, bagaimana ni? Baik, tuan-tuan puan sekalian, ya, an Najiyatul Khuzai. Ya, an Najiyatul Khuzai, ya, radhiyallahu anhu kana sahibu budunin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu ya Rasulullah, kaifa asna'u bima atiba minal buduni? Qala ya in harhu ya wa ghamis na'lahu fi damihi summa drib safhatahu ya wa khalli bainahu wa bainan nasi falyakuluhu. Baik, tuan-tuan pas sekalian, ini sahabat yang lain pula. Yang tadi Nabi beritahu kalau terjadi begini buat begini. Tapi yang ini pula dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, katanya dia pun yang jaga unta Nabi. Ya, untuk dibawa ke tanah haram. Kalau terjadi begini bagaimana saya buat ya Rasulullah? Maka Nabi beritahu sebagaimana yang tadi. Kita baca terjemahannya. Daripada Najiyah Al-Khuzai, orang yang bertugas menjaga hewan korban milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, ya. Sebelumnya, ya, kita baca sanad Imam Ibnu Majah rahmatullahi taala alaihi. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Ali bin Muhammadin wa Amr bin Abdullah qalu hadatsana Waqi' an Hisham bin Urwah an abihi an Najiyatil Khuzai. Qala Amrum fi hadithihi wa kana sahibu budunin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pas kali ini jarang kita dengarin Najiyah bin Ka'ab bin Jundub. Najiyah, nama dia ini lelaki, bukan perempuan. Sahabat Nabi Najiyah bin Ka'ab ibni Jundub. Ya, ada disebut juga namanya Ibn Umair Ibn Amr al-Aslami al-Khuzai, ya, kabilah Khuzai, sahabat yang masyhur radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan puan sekalian, ya, dia kata dalam hadisnya begini. Kita baca terjemahannya. Ya, tuan-tuan puan sekalian, daripada Najiyah Al-Khuzai, seorang sahabat Nabi, itu orang yang bertugas menjaga hewan korban milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi juga Khuzai, juga ini Khuzai. Yang tadi Zuaib, yang ini Najiyah. Rupanya mereka ini, ya, yang menjaga, bertugas untuk menjaga unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang itu tuan-tuan, dah bagi makan, dah bagi minum, masya-Allah, ya. Ada dari negeri Yaman dikatakan unta ini, dan ada pula daripada Madinah. Ya. Dia kata daripada Najiyah Al-Khuzai, orang yang bertugas menjaga hewan kurban milik Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa ke Makkah dan disembelih di Mina. Ia berkata, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus aku perbuat jika sebagian hewan dia beberapa ekor dia jaga, 17 ekor, saya tak silap tuan-tuan puan sekalian, dia menjaga 17 ekor daripada unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain dibagi-bagikanlah, ya. Di sini ada tuan-tuan puan sekalian, bukan dia saja, ya, siapa namanya Najiyah Al-Khuzai, ya, maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan dia ketua, memimpin untuk menjaga 16 ekor unta Nabi. Berapa? 16. Ya, minta maaf, saya kata 17 tadi, 16. 16 ekor unta. Bukan dia sendiri sebenarnya, dia ketuanya. Ya, jaga, tengok hebatnya, ya, pentadbiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. 16 ekor unta kamu jaga, kau pemimpinnya. Ya, kau bawalah, ya, bawa, nanti kita jumpa di Mina. Oh, masya-Allah, barakallahu fiik. Tuan-tuan puan sekalian, ya, dia bawa ke Makkah. Dia yang bertanggungjawab bawa ke Makkah untuk disembelih nanti, ya, di Makkah atau di Mina itu. Ya.
Tuan-tuan puan sekalian, apabila sudah ditugaskan itu dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, kaifa asna?" Ya. Tuan-tuan puan sekalian, maka kata aku bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasul, apa yang harus aku perbuat? Bagaimana aku perbuat ya Rasulullah jika sebagian hewan yang 16 ekor ini terkena penyakit? Ada di antaranya terkena penyakit." Beliau menjawab, "Sembelihlah ya." Kalau tak diperkirakan tidak boleh sampai lagi ke Makkah, dalam perjalanan sembelihlah ia dan rendamkanlah sandalnya dia di darahnya, karena unta-unta ini dikalungkan dengan terompah. Nah, jadi terompah itu kau luburkan dengan darah yang sembelihannya itu, kemudian pakai bukan pukulkan, letakkanlah dia, jadikanlah dia di sisi lehernya. Tuan-tuan puan sekalian, apabila ada orang lalu, orang mengerjakan haji barangkali juga kan, siapa-siapalah, dia tengok ada unta yang sudah disembeli dan di lehernya ada digantungkan sandal yang sudah dilumuri dengan darah, kira pahamlah bahwa itu adalah untuk semua orang. Orang kaya pun boleh, orang miskin pun boleh, dan dia tahu bahwa itu adalah asal-asalnya untuk dibawa ke tanah haram. Ya, boleh dengarin itu tuan-tuan sekalian, barangkali ini kita pernah sekalian dengar ini hadis ini. Maka sabda Nabi, rendamkanlah sandalnya itu di darahnya. Kemudian bukan pukulkan, doroba itu bukan pukul saja, mana letakkanlah di sisi lehernya, dan biarkanlah orang-orang memakannya. Kau tak makan. Dalam hadis yang lain sebelumnya, kau jangan makan, biar orang lain yang makan. Kalau tidak nanti ada saja unta yang sakit sikit kau dah sembeli dengan kawan-kawanmu. Tuan-tuan, ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Baik, kita teruskan lagi. Boleh tuan-tuan sekalian? Ya. Keutamaan Makkah dalam kitab kita ini, tapi sebenarnya ada hadis yang ada dipertikaikan tentang sanadnya. Boleh, barakallahu fikum. Apa ditanya situ? Ada ya? Ya. Bab ujurubi buyuti Makkah, menyewa rumah di Makkah. Tuan-tuan puan sekalian, rupanya dahulu tak ada orang sewa. Ada pernah terjadi siapa yang datang? Boleh tinggal saja. Masya Allah, tuan-tuan puan sekalian. Kita dengarkan hadisnya. Dalam kitab kamu tidak ada, dalam PDF ada, tuan-tuan puan sekalian. Barakallahu fikum. Ya, babnya babu ajari buyuti Makkah. Ya, bab sewa. Ya, menyewa rumah di Makkah. Hadis ini ada dikatakan hadis yang dhaif, sebab itu tidak dia masukkan dalam dalam kitab kita, karena kitab kita ini yang sahih saja terjemahan itu. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Isa ibn Yunus an Amr an Umar ibn Sa'id ibn Abi Husayn an Utsman ibn Abi Sulaiman an Alaqamah ibn Nablah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan puan sekalian, ya barakallahu fiik. Ada 5 orang tuan-tuan puan sekalian. Katanya hadis ini hadis yang dhaif, bahwa dhaifun ya. Qala Alaqamah tufiya Rasulullah. Kita baca terjemahannya. Katanya daripada Nadlah, ya barakallahu fiik, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu telah wafat, namun rumah-rumah di Makkah masih disebut sebagai milik umum. Asal-asalnya tuan-tuan sekalian, rumah-rumah di Makkah itu untuk milik semua. Ya, bukan milik persendirian. Ya. Siapapun yang memerlukannya boleh tinggal di sana. Tuan-tuan puas sekalian. Dan siapapun yang tidak memerlukannya diizinkan orang lain untuk tinggal di sana tanpa meminta sewa. Ya, walau bagaimanapun hadis ini ada dipertikaikan tentang sanadnya.
Katanya pada masa Nabi Abu Bakar dan masa Abu Bakar dan masa Umar, orang pergi ke Mekah. Ya, mereka boleh tinggal di mana-mana dan orang yang punya rumah itu tidak akan mengambil upah. Begitu tuan-tuan puas sekalian. Barakallahu fikum. Ya. Sebab itu ada orang kata hari itu, ya dia kata, tengok katanya mahalnya sewa perumahan di sini, sedangkan katanya pernah terjadi begini. Allah, tuan-tuan puas sekalian. Ya, baru ada satu hamba Allah lagi. Ini 40 tahun yang lepas. Kebanyakan katanya rumah-rumah di sekeliling tanah haram itu sudah diwakafkan. Tapi orang yang menerima wakaf itu dia jual balik. Dia wakafkan balik, dia jual balik, dia wakafkan balik. Wallahu a'lam tuan-tuan sekalian. Ya, pernah terjadi katanya ini dalam hadis, tapi hadis yang dhaif, bahwa pada masa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, rumah-rumah itu orang tak sewakan. Dia siapa nak tinggal-tinggallah. Dan kalau dia tidak mau lagi rumah itu, dia akan sewakan kepada orang lain. Barakallahu. Dia akan bagi kepada orang lain, bukan untuk disewa. Baik tuan-tuan pas sekalian, kita teruskan lagi sekali lagi keutamaan kawasan, keutamaan Makkah. Nah, tuan-tuan pas sekalian jangan lupa di dunia ini Ummul Qura yang disebut ibu segala negeri. Ibu segala negara. Mana dia? Makkatul Mukarramah. Itu yang paling mulia di dunia ini, tuan-tuan puas sekalian. Dari mana dapat ini? Daripada hadis Nabi SAW. Ya, kemudian baru Madinah. Ya, asal-asalnya Madinah tidak, tapi karena berhijrahnya Nabi SAW. An Abdullah ibn Adi ibn al-Hamra qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala naqatihi waqifun bil hazwarah yaqulu wallahi innaki la khairu ardillahi wa habbu ardillahi ilayya wallahi laula anni ukhrijtu ya minki wa kharajtu. Ini sebenarnya waktu Nabi SAW hendak berhijrah itu. Nabi sangat sedih. Ya, tuan-tuan puas sekalian, Nabi SAW dilahirkan di Makkah. Ya, dia orang Makkah. Oh, Masya Allah. Dan keluarganya semua adalah orang Makkah. Ya, tuan-tuan puas sekalian, tiba-tiba terpaksa berhijrah itu. Maka keluar hadis Nabi SAW waktu hendak meninggalkan Makkah itu. Daripada Abdullah ibn Adi ibn al-Hamra radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW dan beliau sedang berada di atas ontanya. Jadi waktu hendak berhijrah itu dia di atas ontanya yang berhenti di Al-Hazwarah. Beliau seraya bersabda, demi Allah, Nabi bersumpah demi Allah, katanya sesungguhnya engkau, Nabi beritahu dia bersabda atau berkata kepada Makkah itu ataupun kepada Kaabah, engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan ya bumi Allah yang paling aku cintai, aku kasihi. Demi Allah, ya seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, tentu aku tidak akan keluar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Tuan-tuan puan sekalian, kita tengok dalam syarahnya. Haddatsana Isa bin Hammad al-Misri qala anba'ana al-Laythu ibn Sa'id akhbarani Uqail an Muhammad ibn Muslim annahu qala inna Aba Salamah ibn Abdurrahman ibn akhbarahu an Abdurrahman ibn Ali ibn Humairah ya radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat ada sanadnya ada 6 orang dan hadisnya ini hadis yang sahih karena semua yang kita sebutkan tadi cukup syarat sihhat, boleh dipercaya. Berkata dia, tuan-tuan puan sekalian, sahabat ini dia berkata, ya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhal Nabi sallallahu alaihi wasallam naik onta. Ya, dia di atas ontanya. Ya, dia berhenti. Ya, ontanya berhenti dan dia di atas onta. Ya, tuan-tuan puan sekalian, ya namanya di tempat itu namanya Al-Hazwarah. Hazwarah. Tuan-tuan puan sekalian, ya Qaswarah, Hazwarah. Ya, satu tempat dekat Makkah itu. Ya. Hazwarah. Katanya ini satu dataran tinggi, tidak tinggi sangatlah.
dari tangga derajat yang tinggi. Dan Nabi naik di atas itu dengan untanya dan dia berhenti. Nabi tengok ke Makkah itu ya, barakallahu fikum. Talus sagir, dataran tinggi ya yang kecil ya. Ya baru ya. Namanya apa? Azwarah. Bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas dataran tinggi tadi itu, maka Nabi tengok ke bawah. Aku tengok katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Hazwarah tadi, dan dia berdiri, ya dia berhenti di atas untanya, ya, dan dia pun bersabda, dia bercakap dengan Ka'bah yang mulia itu ada tanah haram itu atau Makkah itu, ya. Sabda Nabi, wallahi demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Makkah, ya wahai Ka'bah adalah ya sebaik-baik bumi Allah, ya yang mulia di antara bumi Allah ini, ya, dan engkau juga adalah kasih tempat ya bumi Allah kepadaku, ya tidak ada lagi bumi yang lebih aku kasih daripada engkau. Aku bersumpah ya dengan Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya, kalau bukanlah aku ini dipaksa untuk keluar, aku tidak akan keluar daripadamu, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rupanya Nabi SAW itu keluar dari Makkah itu, tuan-tuan. Kalau begitu diambil daripada hadis ini kemuliaan negeri Makkah, ya tuan-tuan sekalian, ya. Ya barakallahu fikum. Ya, mana lebih mulia, Makkah atau Madinah? Banyak ulama mengatakan Makkah itu lebih mulia, tuan-tuan sekalian. Tapi ada orang alim katanya Madinah lebih mulia. Waktu Nabi sudah sampai di Madinah, maka Madinah lebih mulia karena kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau bagaimanapun jumhurul ulama, Makkah dengan Madinah, maka Makkah lebih mulia. Dari mana diambil? Daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tuan-tuan puan sekalian, salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ghairihi minal masajid illa al masjidal haram. Salatun fi masjidil haram afdalu min salati fi masjidi hada bi mi'ati alfi salatin. Sembahyang di masjidku ini, sabda Nabi, lebih afdal daripada 1000 salat pada yang lainnya. Masya Allah, tuan-tuan puan sekalian. Kalau ada orang yang sembahyang di masjid Nabi subuh, tuan-tuan puan sekalian, kita subuh di sini 1000 kali. Oh, Masya Allah, 1000 kali. 1000 kali kita sembahyang, satu kali di sini, satu kali ya orang sembahyang di masjid Nabi 1000 kali, pahalanya lebih. Tapi sabda Nabi melainkan Masjidil Haram. Melainkan Masjidil Haram. Sembahyang di Masjidil Haram itu lebih afdal daripada sembahyang di masjidku ini, ya 100.000 salat. Ya. Kita sembahyang subuh di sini, ada orang sembahyang di Masjidil Haram 100.000 kali. Kalau di masjid Nabi berapa? 1000 kali. Dalam hadis yang lain disebut di Masjidil Aqsa 500 kali. Semoga Allah kembalikan kepada kaum muslimin. Kalau begitu tuan-tuan puan sekalian, ya Makkah lebih mulia daripada Madinah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Ya, boleh insyaallah, mudah-mudahan izinkan kita pergi ke Makkah itu dan beribadah di sana dan juga Madinah. Dan satu hari mana lah tahu izinkan Tuhan kita pergi ke Masjidil Aqsa itu, Masya Allah. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak perlu bermusafir, bersedia musafir untuk menziarahi masjid, melainkan 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Yang lain-lain tak payahlah tuan-tuan puan sekalian. Ya, sama saja. Mana-mana masjid di dunia ini sama saja, tuan-tuan puan sekalian. Ya, mana masjid sama saja. Melainkan 3 masjid ini disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Baik, barakallahu fiikum. Insyaallah kita sambung lagi nanti, mudah-mudahan diberkati Tuhan. Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' bi da'wati la istajabu laha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslim wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.